Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Nah episode kali ini teman-teman Jawara bakal ditemenin nih sama Hani. Dan kali ini juga ada tamu spesial dari Ketua HMPS Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Ada Kak Rifku. Halo Kak Rifku. Halo Kak Ani. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh nggak nih kakak perkenalin diri ke teman-teman Jawara biar pada kenal. Boleh jurusan, terus tinggal di mana dan lain-lain. Oh boleh banget. Ya perkenalkan, nama saya Rifku Hamdi. Saya dari jurusan PMI semester 4. Saya bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Asal sekolah SMA saya di Al Jauharatun Naqiyah Cibeber. Itu aja sih Kak. Oke, berarti pulang pergi nih ya Kak ya kalau Iya, kampus. jadi saya setiap hari itu pulang pergi. Oke. Nah, kalau ngomongin kan sekarang kakak lagi udah jadi Ketua HMPS PMI. Boleh gak nih ceritain pengalaman yang berkesan menurut kakak kalau misalkan kakak pernah ikut event kampus atau mungkin di HMPS-nya dulu menjabatnya sebagai apa kayak gitu. Jadi selama saya di kampus saya lumayan sedikit aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atau event-event yang ada di kampus gitu. Salah satunya saya pernah mengikuti Gempar, yaitu Gema Perlombaan Pelajar. Nah, pengalaman pertama saya juga pengalaman yang berkesan menurut saya mungkin saat ini yang saya alami dan yang saya jalani. Itu sih Kak. Berarti sekarang yang kakak lagi jalanin berarti jadi ketua HMPS PMI, Nah, bener? betul banget. Oke. Tapi dulu waktu di HMPS kakak menjabatnya sebagai apa nih? Jadi pas di HMPS saya menjabat sebagai sekretaris bidang PAO. Oh, PAO. Pemberdayaan aparatur organisasi. Oke. Nah, kalau ngomongin soal organisasi, kalau misalkan alasan kakak nih, kan sekarang udah menjabat, resmi menjabat, alasan kakak mencalonkan diri sebagai ketua umum HMPS PMI apa Kak? Oh, alasan saya mencalonkan diri sebagai ketua HMPS, saya ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk jurusan kita, dan saya juga mendapat dukungan oleh mahasiswa PMI itu sendiri, dan saya mendapatkan kepercayaan dan teman-teman saya itu percaya kepada saya untuk mencalonkan diri saya. Nah, dari situ saya bersemangat untuk mencalonkan diri saya sebagai ketua umum HMPS PMI itu sendiri. Oke, jadi karena semangat dari teman-teman akhirnya membuat kakak mencalonkan diri nih jadi ketua gitu. Kalau misalkan jadi ketua, apa sih Kak yang mau dilakuin nanti selama menjabat? Ya, kami bakal kita bakal mewadahi masyarakat PMI untuk berkontribusi ke masyarakat. Jadi kita bakal melakukan program kerja yang terjun ke masyarakat, pengabdian masyarakat, biar kita juga bukan manfaat bagi mahasiswa saja, tapi manfaat bagi masyarakat di sekitar kampus. Oke, berarti lebih fokusnya ke pengabdian masyarakat. Oke, keren ya. Tapi nih kan udah dilantik, udah resmi menjabat, gimana nih Kak perasaannya? Deg-degan kah atau seru atau ada beban tersendiri gitu? Oh, rasanya deg-degan banget sih karena emang ini pertama gitu ya. Jadi saya merasa bangga dan bersyukur gitu. Tapi ada juga tantangan yang menanti gitu. Karena emang ini adalah salah satu pengalaman pertama saya sebagai menjabat sebagai ketua umum. Karena emang sebelumnya itu belum pernah. Jadi ada rasa deg-degan dan ada tantangan yang bakal menanti di depannya gitu. Berarti ada tantangan tersendiri ya nih pas udah ngejabat gitu. Nah, benar banget. Oke, sebelum menjabat pastinya kakak punya visi dan misi dong. Bener gak? Ya, benar. Oke, tapi
boleh nggak kasih tahu teman-teman Jawara visi dan misi kakak tuh sebenarnya fokusnya tuh di bidang apa? Apakah di peningkatan fasilitas jurusan atau kesejahteraan mahasiswa atau bahkan di kegiatan-kegiatan jurusan? Jadi kita lebih fokus ke sosial. Kita bakal fokus ke program kerja yang ke sosial, yaitu pengabdian masyarakat. Oke, berarti lebih banyak kegiatan di luar nih ya nanti HMPS PMI. Nah, benar banget. Seru banget kayaknya. Ke Baduy kah atau kemana nih? Ya, nanti bakal kita musyawarin lagi sama yang pengurus-pengurus lainnya gitu. Tapi kalau dari pas tahun lalu tuh kayak gimana sih Kak program kerjanya? Apakah sama kayak kakak gitu yang keluar pengabdian masyarakat kayak gitu atau kayak gimana? Nah, setahun lalu itu sama keluar juga, tapi emang tahun ini kita bakal mengutamakan akademik dan sosial. Jadi kita bukan sosialnya doang, tapi akademik juga kita harus ngunggulin dua-duanya gitu. Jangan sampai kita ke sosial, akademiknya kita tertinggal gitu. Jadi kita bakal ngutamain dua-duanya gitu. Oke, jadi harus balance nih ya pas masa jabatannya kakak ini. Nah, benar banget. Oke. Nah, tadi kayaknya bakalan banyak program kerja dari HMPS PMI. Tapi ada nggak sih program kerja unggulannya gitu, yang diprioritasin atau program kerja yang besarnya gitu tuh di PMI? Jadi di PMI sendiri ada program kerja unggulan. Kita bakal ngabdi di masyarakat itu sekitar 4 harian gitu. Kita bakal ngabdi ya di berarti? Masyarakat. Nah, benar. Itu ngapain aja tuh Kak kegiatannya? Ya kita mengikuti kayak di sana kita bakal bersih-bersih bareng masyarakat yang lainnya gitu. Kita juga mengikuti ada acara apa di masyarakat kita mengikuti, terus juga kita bakal ada yang namanya kita bakal ngadain program kerja untuk wanita berkarya. Jadi nanti kita di sana bakal ngumpulin semua perempuan ya, ibu-ibu gitu. Kita berkarya bareng-bareng gitu. Wah, menarik banget ya. Tapi kalau misalkan program ini tuh berarti udah ada dari pas sebelum periode kakak ini? Sebelumnya udah ada. Oke. Dan itu kegiatannya tuh kayak bikin karyanya tuh apa? Jadi kita bikin karya-karya yang dari bahan-bahan bekas gitu. Jadi kita nggak perlu beli barang-barang gitu. DIY ya. Iya, jadi oke. Tapi nih Kak, tadi kan ini buat internal mungkin ya. Buat pengurus HMPS-nya. Tapi ada nggak sih program yang kayak melibatkan mahasiswa selain HMPS-nya gitu? Paling kalau melibatkan mahasiswa itu kita adanya di bidang nanti ada di bidang internal itu sendiri. Kita bakal partisipasi sama mahasiswa PMI yang baru gitu. Paling nanti mahasiswa baru yang mengikuti. Oh, mahasiswa baru. Oke. Tapi tadi menarik banget ya, ada pengabdian masyarakat khususnya di wanita dan itu membuat sebuah karya. Tapi kemarin tuh gimana tuh program kerjanya, kayak apakah si ibu-ibunya ini excited atau gimana tuh? Kalau tahun kemarin itu karena emang ibu-ibunya lagi ada kegiatan gitu. Jadi kita ke tahun kemarin itu kita dengan anak-anak perempuan yang masih SD gitu, masih kecil-kecil lah gitu. Oke. Tapi nanti ini di periode kakak pasti bakal mau dijalanin lagi nih ya? Ya insya Allah kita bakal ngejalanin lagi buat perempuan. Oke, tadi udah ada program kerja. Tapi aku mau sedikit nanya nih Kak. Menurut kakak selaku ketua HMPS, sebenarnya yang lebih diutamain tuh akademik atau organisasi Kak? Sebenarnya organisasi sama akademik itu sama-sama penting. Jadi kita tidak bisa mengutamakan organisasi tapi akademik itu tertinggal. Itu sebenarnya dua-duanya sama-sama penting menurut saya sendiri gitu. Oke, tapi nih
Kalau misalkan ngelihat dari permasalahan yang ada sekarang ya, menurut kakak khususnya di jurusan PMI itu ada nggak sih kayak masalah yang dirasain sama mahasiswa sekarang ini, baik secara aspek akademik, sosial atau kegiatan kampus gitu? Mungkin yang saya tahu sekarang gitu, mahasiswa jurusan PMI itu sendiri sekarang ini kurangnya sosial ke masyarakat. Jadi mahasiswa sekarang itu lebih ke akademik mungkin, kayak yang saya tahu, tapi emang belum saya analisis juga gitu. Ini masih pengetahuan saya sendiri, mungkin anak mahasiswa PMI sekarang itu hanya fokus kepada akademiknya itu, jadi kurang sosial kepada masyarakatnya. Oke, dari permasalahan tadi ya, yang maksudnya lebih fokusnya ke akademik. Dari kakak sendiri selaku ketua HMPS tentunya, ada nggak sih solusi tersendiri gitu? Nantinya apakah nanti ada program kerja yang kayak melibatkan eksternal gitu keluar atau gimana? Kita bakal mengusahain itu dengan program kerja yang keluar, pengabdian masyarakat. Kita bisa ngerencanain itu biar semua mahasiswa PMI itu berpartisipasi bareng-bareng. Paling kita bisa membuka volunteer bagi mahasiswa PMI itu sendiri gitu. Jadi bukan cuma anak HMPS aja yang bisa mengikuti kegiatan ini, tapi juga yang non HMPS gitu ya. Iya, benar banget. Menarik banget ya. Tapi nih, kalau misalkan ngomongin soal organisasi di kampus, kemarin mungkin ada oprek ya? Oprek Iya, buat benar. HMPS PMI ada? Ya, ada. Tapi kalau misalkan dilihat, masih banyak gak sih yang antusias buat mengikuti HMPS ini? Jadi masih lumayan banyak ya. Jadi setengah dari mahasiswa barulah, setengahnya gitu. Itu alhamdulillahnya pada ikut daftar buat open recruitment HMPS PMI itu sendiri. Mungkin kalau misalkan di lingkungan aku nih ya, kita sharing aja mungkin ya. Ada beberapa orang yang mungkin milihnya lebih ke internship atau magang sama part time. Nah, menurut kakak nih opini kayak gini tuh tanggapannya kayak gimana? Jadi akademik dan magang ya. Iya, jadi dia tuh lebih milihnya tuh bukan ke yang organisasi internal gitu, tapi kayak magang, terus kayak part time buat nyari uang kayak gitu tuh. Jadi akademik itu mungkin akademik itu bagi kita bakal menghasilkan setelah lulus kita akan langsung bisa berkarir gitu ya. Tapi kalau organisasi gitu, kalau organisasi kita bakal bakal mendapatkan ilmu yang belum pernah diajarkan di dalam kelas gitu. Jadi kalau misalkan kita fokus ke akademik, kita lulus terus paling kita habis daftar terus diterima, pas wawancara belum tentu diterima. Kalau misalkan kita mengikuti organisasi karena berdasarkan pengalaman dan juga dia mengikuti akademik gitu, ketika pas daftar diterima, pas wawancara alhamdulillah dia karena ikut organisasi gitu, jadi dia lebih mengasah soft skillnya gitu, bisa berbicara pada wawancara tersebut gitu, bisa diterima melalui akademik dan pengalamannya itu. Oke, jadi kalau misalkan menurut kakak berorganisasi itu akan mendapatkan output yang banyak gitu ya? Ya benar. Untuk dunia kerja juga gitu. Oke, kalau misalkan tadi udah banyak ya kita ngomongin program kerja, terus ngomongin tahun lalu kayak gimana, terus opini kakak terkait isu-isu yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, kalau misalkan peran penting HMPS di jurusan itu sendiri gimana sih Kak? Peran penting HMPS di jurusan PMI yaitu mewadahi aspirasi mahasiswa kepada akademik gitu. Jadi kita
kita sebagai jembatan mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada akademik gitu. Kita bakal membantu untuk memfasilitasi biar mahasiswa itu bisa mengaspirasikan kepada akademik, biar kita bisa menyampaikan langsung ke akademik. Jadi biar enggak semua mahasiswa langsung ke akademik. Jadi melalui HMPS ini gitu. Oke, tapi apakah ini bisa menjadi jembatan antara mahasiswa ke pihak kampus gitu? Kalau misalkan nantinya akan ada masalah sama mahasiswanya kayak gitu, HMPS PMI ini bakal jadi jembatannya enggak sih? Kita bakal menjadi jembatan bagi masalah-masalah itu. Kita bakal ngusahain apa yang terbaik buat masyarakat mahasiswa PMI itu sendiri gitu. Oke, menarik banget ya, menarik. Karena jarang ada ya yang mau kayak bisa mewadahi aspirasi mahasiswa kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi udah banyak kakak juga ngejelasin tentang program kerja, terus kalau misalkan kakak sendiri nanti di periode kakak itu bakalan ada kolaborasi nggak sih sama pihak eksternal gitu? Untuk saat ini kita ada berpikiran sih gitu, pengen berkolaborasi dengan pihak kampus lain atau dengan yang mana, tapi emang belum, kita masih sambil memikirkan juga, belum mau apa sih, belum nemu mau sama siapa gitu. Iya. Karena baru dilantik juga ya. Oke. Tapi udah ada kepikiran gitu tuh buat menciptakan gebrakan baru gitu ya. Iya, benar banget. Oke, tapi mungkin ini akan menjadi terakhir kali ya, sesi terakhir. Ada gak nih pesan buat mahasiswa di jurusan PMI sendiri terkait HMPS tahun ini nih? Pesannya buat HMPS, buat mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa, silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh organisasi internal ya maupun eksternal gitu. Jangan terlalu nyaman dengan zona nyaman sekarang gitu. Mari kita bangkit dari zona nyaman tersebut. Gitu. Oke. Ada harapan gak nih buat jurusan atau fakultas sendiri? Harapan HMPS atau kakak selaku ketuanya sendiri? Jadi harapan saya buat mahasiswa-mahasiswa PMI dan akademik gitu, semoga bisa saling membantu dan mendukung untuk HMPS PMI dengan berjalannya HMPS PMI ini berjalan dengan lebih baik gitu. Supaya biar berjalannya dengan baik gitu, dari mahasiswa dan akademik selalu mendukung atas berjalannya HMPS PMI itu sendiri gitu. Oke, baik. Kalau misalkan tadi dengerin bincang-bincang seru banget ya, ada program kerja yang keluar. Saya juga sendiri tertarik nih pengen ngikutin. Kalau misalkan dari jurusan lain boleh nggak nih ngikutin? Paling belum bisa. Oke, tapi jangan lupa ya nih teman-teman Jawara, khususnya yang di jurusan PMI, jangan lupa selalu ikutin kegiatan HMPS ya. Mungkin untuk terakhir kalinya kita bakalan, sebelum ditutup, kita mungkin bisa tagline bareng-bareng. Ayo, boleh. Oke. Jadi yang kayak tadi di opening, kalau misalkan aku bilang podcast Jawara, bisa dijawab dengan what? Ntar dulu, aku juga lupa. Jajak Wacana Pakar. Coba gimana ulangin. Oke nih, ulangi lagi ya. Aku juga sedikit lupa ini. Kalau aku bilang podcast Jawara, jawabnya Jajak Wacana Pakar gitu ya. Ya, siap. Oke, boleh ya? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Oke. Makasih. Sekali lagi kali ya. Mungkin kurang kompak tadi. Terus gak ada semangatnya gitu tuh. Ya, ulangin. Oke, ulangi ya. Sekali lagi nih. Siap. Oke. Podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Oke, makasih banget nih ya, sama-sama. kakak udah menemani
kita selama kurang lebih berapa menit ya? Lama juga ya kayaknya. Ya, mungkin 30 menit. Oke, mungkin dari kakak ada closing statement atau gak ada? Langsung ke host aja. Oke, baik, itu tadi episode kita kali ini bersama Ketua HMPS PMI. Mungkin dari aku Hani cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.